Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Kali ini kita akan memulai kajian kitab Sulamut Taufik, kitab matan yang sangat populer di Nusantara dan yang sangat mendasar, dan bagi setiap orang mukallaf tidak boleh tidak, artinya wajib mengetahui dan mengamalkan isinya. Mungkin sebelumnya kita bacakan dulu biografi singkat dari muallif pengarang kitab Sulamut Taufik ini. Saya ambil dari kitab Tarajim Mukhtasara karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Idrus di halaman 62. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu nama pengarang Sulamut Taufik, wa Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Ulida bitarim sanata 1191 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramut pada tahun 1191 Hijriah. Wa nasya'a biha nasy'at ahli salahi, dan beliau tumbuh di tempat kelahirannya dengan lingkungan orang-orang soleh. Akhadhal ilma wa tariq an akhihi Tahir, beliau belajar ilmu fikih dan tasawuf dari saudaranya, kakaknya, yakni Habib Tahir bin Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Dan juga wa'anil Imam Ahmad bin Sumit, belajar dari Imam Ahmad bin Sumit. Wa kana dha adabin wafir ma'akhihi, beliau sangat sopan kepada saudaranya sendiri, yakni Habib Tahir yang sekaligus menjadi gurunya tersebut. Wa kana la yattali'u satha darin akhuhu Tahir tahtahu. Diceritakan di antara akhlak beliau kepada saudaranya adalah ketika saudaranya ada di bawah, lantai bawah, beliau tidak akan berani naik ke loteng atas rumahnya. Saking tawaduknya, takdimnya, adabnya Habib Abdullah ini kepada saudaranya sendiri yang lebih tua dan sekaligus menjadi gurunya, yang mungkin patut kita contoh. Wala yataqaddamu ala akhihi hatta fi halis shibah, dan juga di antara akhlak beliau kepada saudaranya ini, beliau tidak akan berani mendahului saudaranya tadi, kakaknya tadi, sejak kecil. Waqad takhalla anil muhlikati wa tahalla bin munjiyati, dan di antara akhlak sifat Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini adalah selalu menjauhkan, membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang menghancurkan, membinasakan, sifat-sifat buruk, akhlak-akhlak buruk, dan menghiasi dirinya dan hatinya dengan sifat yang menyelamatkan, akhlak yang menyelamatkan. Wasfuhu al-ihya wa ziyadah, tingkah laku beliau, sifat beliau itu laksana kitab Ihya, bahkan lebih. Wa kana dzakiran lillahi taliyan li kitabihi mutakhalliqan bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal ahli zikir, ahli baca Quran, selalu berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan walahum mu'allafat wa wasaya nafi'ah wa qasaid katsirah.
Beliau di samping mempunyai akhlak yang mulia, dia juga seorang intelektual. Beliau mempunyai banyak karangan, wasiat-wasiat yang bermanfaat, pesan-pesan yang bermanfaat, qasidah-qasidah yang banyak sekali. Akhadha di antaranya juga ini yang dikarang beliau adalah kitab Sulamut Taufiq. Akhadha anhu katsirun minal ulama, banyak sekali ulama yang belajar kepada beliau, jadi murid-muridnya itu banyak semua. Beliau menelurkan ulama-ulama yang handal, aulia-aulia. Wa manaqibu ahwaluhu katsirah, cerita dan sifat-sifat beliau, perilaku beliau banyak sekali ditulis. Tufiya fi 17 Rabi' Tsani 1272 Hijriah bimahallihi al-ma'ruf bil masilah. Kemudian akhirnya beliau wafat pada tanggal 17 Rabiul Tsani tahun 1272 Hijriah di Masileh. Demikian itu sekelumit tentang pengarang kitab Sulamut Taufiq. Semoga kita mendapatkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut kepada muqaddimah kitab Sulam Taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha memberi agung-agungnya nikmat, Ar-Rahim yang maha memberi lembut-lembutnya nikmat. Jadi Ar-Rahman itu maksudnya maha memberi, dimaknai memberi, bukan arti kasih sayang seperti kasih sayang kita kepada benda lain, tapi diartikan ghayahnya. Orang kalau kasih sayang itu akan memberi nikmat. Agung-agungnya nikmat itu maksudnya nikmat inti. Kalau Ar-Rahim itu lembut-lembutnya nikmat di luar inti. Maksudnya kalau nikmat penglihatan, nikmat intinya adalah yang penting bisa melihat, itu Ar-Rahman. Kalau punya pandangan tajam, itu berarti lebih dari nikmat inti, itu Ar-Rahim. Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu maha memberi di dunia dan akhirat, baik kepada orang kafir maupun kepada orang mukmin. Kalau Ar-Rahim hanya memberi di akhirat, memberi nikmat di akhirat, yakni kepada orang Islam saja, mukmin saja. Musannif memulai karangannya dengan menyebut salah satu asma Allah. Tabarruk dengan asma Allah memulai kitabnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala pujian dari segala kesempurnaan itu hanya milik Allah yang menuhani seluruh alam, atau yang mengatur seluruh alam. Jadi sejatinya pujian itu hanya milik Allah. Kalau kita memuji kepada makhluk, itu sejatinya pujian itu milik Allah, karena Allah lah yang menjadikan makhluk itu terpuji. Artinya musannif ini memuji kepada Allah dengan menggunakan sigat alhamdulillahirabbil alamin. Alamin di sini selain Allah disebut alam. Semua makhluk disebut alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya meyakini tidak ada zat yang disembah dengan hak kecuali Allah. Kalau disembah tidak hak, ya
Ada, tapi tidak berhak disembah, meskipun disembah. Wahdahu, Maha Esa Allah dalam zat, sifat, dan pekerjaannya. La syarika lahu, tidak ada yang menyekutui Allah dalam sifat, zat, dan perilakunya dan perbuatannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan saya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad, Gusti kita Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah kepada seluruh makhluk. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina. Semoga Allah semoga Allah melimpahkan rahmat ta'zim dan memberi keselamatan kepada Nabi Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya. Keluarga di sini bermakna dua. Maknanya bisa mukminu Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang tidak bisa menerima zakat. Tapi itu makna yang sempit. Ada makna yang lebih luas, yakni setiap orang yang beriman itu disebut Ali. Termasuk siapa saja yang beriman disebut Ali, masuk pada doa ini. Washabihi, dan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini jamak. Sahabat itu setiap orang yang pernah berkumpul dengan Nabi walaupun sebentar di waktu hidupnya Nabi dan setelah Nabi diutus, dan matinya dalam keadaan iman. Dan waktu bertemu dia iman, mati dalam keadaan iman. Itu sahabat. Kemudian wattabi'in, dan orang-orang yang ikut. Ini tabi'in ada dua biasanya. Tabi'in itu orang yang pernah berkumpul dengan, orang yang lama berkumpul dengan sahabat dan beriman dan mati dalam keadaan iman. Itu makna yang lebih sempit. Ada makna yang lebih luas, yakni tabi'in adalah setiap orang yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, sahabat dalam hal keimanan. Jadi setiap orang yang beriman itu masuk pada tabi'in dan mendapatkan doa ini. Dalam doa seharusnya diartikan yang lebih luas. Amma ba'du, adapun setelah musannif menyebutkan basmalah, hamdalah, wassalat, wasyahadatain, wassalam, wassalam, maka fahadza juz'un latifun yasarahullahu ta'ala. Kitab ini adalah kitab yang kecil. Ini maksudnya berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hadza di sini menunjuk pada kitab yang sudah ditulis namun muqaddimahnya ditulis kemudian. Muqaddimahnya berarti lebih akhir dari isi kitabnya. Atau kemungkinan kedua, kitab ini fahadza, ketika menuliskan fahadza, menunjuk hadza, menggunakan kata hadza, yang ditunjuk, yang dimaksud adalah ini ilmu yang ada di hatinya musannif yang akan dituangkan. Itu. Jadi ilmunya sudah ada di hatinya semua. Beda dengan kita. Maka kitab ini adalah kitab yang sangat kecil, yasarallahu ta'ala, yang Allah permudahkan bagi siapa saja yang mempelajarinya untuk memahami dan mengamalkan. Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal ami. Kitab ini menerangkan tentang sesuatu yang wajib hukumnya dipelajari dan diajarkan serta mengamalkannya baik bagi orang alim ataupun orang bodoh. Jadi sudah kita faham, kita tahu bahwa kitab ini akan menerangkan dasar-dasar dari keimanan dan syariat Islam
yang tentunya bagi siapa saja, baik itu orang bodoh ataupun orang awam, wajib mempelajari dan mengamalkan. Kalau bagi orang awam ya harus belajar dari orang yang alim. Kalau dari orang itu sudah alim, maka wajib mengajarkan kepada yang belum tahu. Semoga kita dengan kajian ini selaras dengan anjuran musannif ini. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bisawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Ketika ada kata-kata wajib di dalam sebuah kitab syariat, maka yang dimaksud adalah segala sesuatu yang Allah janjikan pahala bagi yang mengerjakan dan Allah ancam dengan siksa bagi orang yang meninggalkan. Meskipun kenyataannya bagi Allah sah saja memaafkan orang yang bermaksiat atau tidak memberi pahala orang yang melakukan taat. Tapi pada asalnya yang dimaksud takrif dari wajib, kata-kata wajib itu maksudnya adalah setiap sesuatu yang diancam orang yang meninggalkannya dengan siksa dan dijanjikan pahala orang yang mengerjakan. Wasama itu sulamat taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kitab ini saya namai Sulamut Taufik ila Mahabbatil ala Tahqiq, yang artinya tangga pertolongan Allah menuju pahala Allah dengan nyata. Kenapa dinamai nama Sulamut Taufik ini ila Mahabbatil ala Tahqiq? Mungkin ada dua kemungkinan. Yang pertama, sesuai arti dari namanya, tangga. Jadi kitab ini menjadi tangga seseorang yang mempelajari dan mengamalkan isinya akan sampai kepada pahala yang dijanjikan kepada orang-orang yang taat. Artinya akan menjadi orang yang taat, orang yang dicintai oleh Allah. Itu kemungkinan pertama. Orang yang mempelajari dan mengamalkan isinya akan sampai kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang taat. Artinya dijadikan orang taat. Kemudian kemungkinan kedua, bisa saja ini sebuah firasat. Sebuah firasat baik dari orang soleh. Ya, seorang mukmin yang soleh itu biasanya mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui. Mungkin dengan firasat yang beliau ketahui, kitab ini dinamai demikian karena beliau mempunyai firasat bahwasanya siapa saja yang mau bersungguh-sungguh mempelajari kitab ini, maka akan dimudahkan oleh Allah menjadi orang yang taat, menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita dengan mempelajari kitab Sulamut Taufik ini mendapatkan masuk dalam mungkin firasat musannif tersebut, sehingga kita dimudahkan yang awalnya bukan termasuk orang yang soleh yang taat, dimudahkan oleh Allah barokahnya mempelajari kitabnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini menjadi orang yang taat yang soleh, sehingga menggapai pahala dari Allah. Jadi mahabbah di sini diartikan pahala. Asalullah al-karim yaj'ala dzalika minhu. Saya memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kitab ini nikmat dari Allah, bukan nikmah, bukan sebagai amarah, tapi sebagai nikmat, walahu dan ikhlas karena Allah, wa fihi dan
mengharapkan pahala Allah wa ilaihi, dan menjadikan sampai kepada pahala Allah, wa mujiban lil qurbi wa zulfa, dan menyebabkan dekat ladaihi di sisi Allah, maksudnya dekat ke pahala Allah, wa yuwaffiqa man waqafa alaihi lil amali bi muqtadahu. Dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah memberi pertolongan, kemudahan kepada siapa saja yang mempelajari kitab ini agar bisa mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya yang menjadi keharusan. Semoga Allah memudahkannya, amin ya rabbal alamin. Summa taraki bitawaddudi, dan semoga nantinya summa taraki bitawaddudi, kemudian naik setelah mengamalkan isi kitab ini yang isinya hanya yang wajib-wajib saja, naik dengan mendekat kepada Allah bin nawafilih, menambahkan perbuatan-perbuatan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, liyahuza hubbahu wa walahu, agar supaya memperoleh cinta dan pertolongan Allah. Hubba di sini diartikan pahala tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.